Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kembali lagi dengan saya Ibu Suci Safitri Hasibuan, guru bidang studi PPKN. Nah, yang pertama saya ucapkan selamat buat kalian karena kalian sudah menuntaskan jenjang pendidikan SMP dan sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga SMA ya di K5. Nah, tentu ini patut kita syukuri ya. Kita patut bersyukur bahwa kalian menjadi bagian dari SMA-nya di K5. Dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa patut kita tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi. Ya, semangat belajar yang tinggi di tengah pandemi, begitu ya. Nah, yang mana semangat belajar yang tinggi ini kalian tunjukkan dengan mengembangkan potensi diri kalian, walaupun ibu guru tidak ada di depan, tapi kalian dapat belajar secara mandiri, begitu ya. Selain itu dapat pula menyelesaikan tugas-tugas semua bidang studi. Oke, baik. Hari ini ya kalian akan segera mempelajari bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ya kan, pada bab ini kalian akan saya ajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan negara. Ya, bagaimana kekuasaan negara di Indonesia? Lalu apa pengertian dari kekuasaan, pengertian kekuasaan negara nanti akan kita bahas. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian nantinya mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ya, baik, langsung saja coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut, ada apa di slide? Nah, kalau kita lihat bersama, ini adalah gambar pejabat negara, ya nak? Gambar pejabat negara. Yang mana pejabat negara ini sering pula kita sebut dengan pemerintah. Ya, pemerintah itu merupakan salah satu unsur konstitutif ya, atau unsur mutlak dalam berdirinya negara. Masih ingat ya waktu SMP kalian sudah mempelajari unsur-unsur pembentukan negara yang mana terdiri dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Nah, hari ini kalian melihat ini adalah gambar pejabat negara atau pemerintah yang mana bagian dari salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah ini bertugas menyelenggarakan pemerintah negara dengan dengan kata lain mengelola kekuasaan negara itu untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, pemerintahlah yang punya kewenangan di sini ya dalam mengatur seluruh rakyatnya dan tentunya menjaga keutuhan wilayah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Paham ya? Nah, kalian tentu sering mendengar pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Nah, itu memang benar, pemerintah negara itu terdiri dari dua tingkatan, yang mana ada pemerintah pusat dan ada pula pemerintah daerah. Dalam arti luas ya nak, pemerintah pusat itu pemerintah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau dalam arti sempitnya, kalau pemerintah pusat itu dipegang atau dijalankan oleh presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan
lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, itu secara sempitnya. Dan pemerintah daerah itu terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini pemerintah daerah itu dilaksanakan oleh pemimpin daerah, ya, kepala daerah. Jika di provinsi dipegang oleh gubernur, ya, kalau di kabupaten dipegang oleh bupati, kalau di kota dipegang oleh wali kota serta perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sampai di sini paham? Baik. Nah, lalu apa sebenarnya kekuasaan itu? Nah, perlu kita pahami pengertiannya, yang mana konsep kekuasaan itu merupakan konsep yang tidak asing ya bagi kita. Kita seringkali mendengar kekuasaan eksekutif gitu ya, kekuasaan legislatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih ya, sering kita perbincangkan pula obrolan di masyarakat, atau kalian lagi ngegosip apa di rumah gitu ya. Nah, secara sederhananya kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan atau yang dikehendakinya. Nah, contoh nih, kalian di rumah kalian siapa yang punya kekuasaan? Tentunya adalah orang tua. Lagi asik-asik nonton TV nih, lalu orang tua nyuruh matiin TV-nya dan meminta kalian untuk masuk kamar, ya kan, untuk belajar PPKN contohnya. Lalu kalian matiin TV-nya dan masuk kamar. Artinya kalian telah menjalankan perintah orang tua kalian. Artinya apa? Orang tua di sini punya kekuasaan dalam mengatur kalian, ya. Paham dong. Nah, berikutnya adalah kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, kalau kita lihat kekuasaan negara di sini lebih luas ya, lebih luas karena mencakup mengatur seluruh rakyatnya, ya kan? Karena pada dasarnya juga negara ini merupakan organisasi kekuasaan. Jadi wajar saja negara dalam hal ini ya banyak mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan, ya. Nah, lalu apa saja ya kekuasaan negara itu? Nah, ini dia nih, asik nih belajarnya nih. Apa saja kekuasaan negara itu? Baik. Ya. Menurut John Locke ya, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri, ya. Sementara menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif masih sama dengan John Locke, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yang mana kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Paham sampai di sini? Oke, next. Nah, pendapat Montesquieu yang baru saja saya sampaikan adalah penyempurnaan dari pendapatnya John Locke. Yang mana yang tadi pendapatnya John Locke kekuasaan federatif, yang mana oleh Montesquieu ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.
yaitu fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri gitu ya. Nah, ketiga konsep pembagian kekuasaan oleh Montesquieu ini sering kali ya dinamakan atau dinamakan teori trias politika. Gitu ya, trias politika ingat adalah teorinya Montesquieu, terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Nah, lalu apa perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Ayo, apa bedanya? Lalu Indonesia menggunakan konsep yang mana? Pembagian kekuasaankah atau pemisahan kekuasaan? Nah, langsung saja check it out. Nah, kalau pembagian kekuasaan itu artinya kekuasaan negara itu dibagi dalam beberapa bagian. Dalam hal ini adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga bagian ini tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Membawa konsekuensi bahwa dari ketiga bagian tersebut dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Nah, mekanisme pembagian ini banyak pula digunakan oleh berbagai negara di dunia ya, termasuk Indonesia. Paham ya? Kalau pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian dan saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Sementara pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik maupun fungsinya. Setiap lembaga masing-masing menjalankan fungsinya. Nah, contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Paham sampai di sini? Baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Thank you for watching.